Haleluya, selamat datang di rumah Tuhan. Terima kasih untuk timku, tim penyembahan. Setiap minggu kami menerima tumpahan kasih karunia melalui lagu-lagu yang kalian naikkan. Pagi hari ini saya membagi sebuah khotbah dengan judul Makam Orang Serakah. Ini berdasarkan Bilangan 11 ayat 31 sampai 34 bagaimana yang telah kita bacakan. Kita telah baca sebelumnya, dan bangsa Yunani kuno menceritakan sebuah kisah tentang Tantalus, yaitu sebuah dongeng di mana seorang raja yang dihukum oleh para dewa atas kejahatannya. Tantalus ini di akhiratnya ia dipaksa berdiri di kolam air di bawah pohon buah dengan ranting buah di atas kepalanya, dan kelihatannya tidak terlalu buruk. Namun, ketika Tantalus mencoba memetik buah dari pohon itu, rantingnya menjauh, selalu di luar jangkauannya. Dan ketika ia membungkuk untuk meminum airnya itu pun menjauh dari jangkauannya. Dan inilah hukuman Tantalus. Ia harus menghabiskan kekekalan, merindukan hal-hal yang selalu di luar jangkauannya. Dan orang Yunani menceritakan kisah ini untuk menunjukkan betapa keserakahan dapat merusak segalanya. Tapi Tantalus sudah meninggal dan ia tidak merasa lapar maupun haus kan, tetapi ayat bacaan kita hari ini menceritakan tentang bangsa Israel. Dan bagaimana kita telah baca, bangsa Israel tidak lapar atau haus, namun mereka mulai menangis dan bersungut-sungut atas apa yang tidak mereka miliki. Minggu lalu kita melihat perkemahan ke-10 Refidim, tempat orang Israel kehabisan air. Dan hari ini kita melihat perkemahan pertama di luar Sinai. Ini disebut Kibrot Tawa. Sebelum Sinai, kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka tidak kekurangan, tetapi mereka ingin daging. Dan mereka sangat rindu Mesir dan semua yang berada di Mesir, sampai mereka bersungut-sungut, dan sebagai tanggapan Tuhan mengirimkan mereka daging berupa burung puyuh. Dan ketika mereka memakan daging itu, Tuhan menghukum mereka. Dan karena itu judul hari ini adalah Makam Orang Serakah. Jadi kita melihat penghakiman Tuhan dinyatakan, digenapi, dan dilaksanakan. Tuhan mengirimkan burung puyuh, bangsa Israel mengumpulkannya, dan Tuhan melaksanakan penghakiman atas mereka. Poin nomor 1, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Bilangan 11 ayat 31 menyatakan bahwa Allah lah yang mengirimkan burung puyuh. Allah yang mengirim daging burung puyuh itu. Itulah pekerjaan Tuhan, dan daging itu jatuh membanjiri perkemahan itu. Burung puyuh kumpulannya itu setinggi 2 hasta di tanah, dan itu kurang lebih setinggi pinggang kita kan, dan itu di segala arah untuk perjalanan sehari. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan mengirimkan burung puyuh? Ada 3 alasan. 1, karena orang Israel tidak puas dengan mana dari sorga. Orang Israel tidak puas dengan mana. Kita lihat itu di Bilangan 11 ayat 4-6. Dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, dengan tidak kebayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dan kita lihat
lihatlah penghinaan mereka terhadap mana surgawi. Dan kita lihat, ini perkataan oleh orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Siapakah orang ini? Dan kata keinginan kuat di sini adalah ta'ava, sama dengan kata yang digunakan untuk menggambarkan Hawa di Taman Eden ketika dia memandangi buah terlarang. Dan ketika dia melihat rasanya nikmat di matanya. Jadi ini kata yang sama, ta'ava. Semua ini dimulai dengan gerombolan ini. Siapakah mereka ini? Imamat 24 ayat 10-11 berbicara tentang seorang anak laki-laki dengan ibu Israel dan ayah Mesir. Jadi beberapa orang Israel telah menikah dengan orang Mesir. Dan ketika orang Israel meninggalkan Mesir, keluarga-keluarga campuran ini ikut serta. Dan ini tercatat dalam Keluaran 12 ayat 38. Jadi orang-orang ini adalah gerombolan yang menggerutu ini. Jadi mereka setengah Mesir dan setengah Israel. Tetapi makna rohaninya adalah mereka memiliki satu kaki di gereja dan satu kaki di dunia. Mereka bergabung dengan jemaat umat Tuhan, tetapi mereka memiliki selera dengan orang-orang dunia. Jadi orang-orang orang-orang campuran ini membuat orang Israel terpengaruh. Seandainya kita punya daging, seandainya kita punya ikan, mentimun, seandainya kita memiliki barang-barang Mesir. Jadi orang-orang ini yang menginfeksi selera orang Israel dan menyebabkan mereka semua bersungut-sungut bersama. Mereka telah melupakan bahwa mereka telah diselamatkan. Mereka lupakan kejadian. Mereka lupa kan cambukan para mandor mereka di Mesir. Perintah untuk membangun batu bata tanpa jerami. Genosida sistematis terhadap bayi laki-laki yang baru lahir. Semuanya terlupakan. Mereka hanya ingat manisnya Mesir tanpa mengingat pahitnya. Mereka hanya mengingat ikan, mentimun, bawang-bawang. Mereka lupakan realitasnya. Itulah yang terjadi ketika keinginan duniawi melawat kita. Itu membuat kita lupa akan janji Tuhan. Itu membuat pikiran kita menghadap ke arah yang salah. Tubuh kita di gereja, tetapi pikiran kita di dunia. Itulah alasan pertama mereka tidak puas dengan mana. Alasan kedua mereka tidak puas dengan mana adalah karena Tuhan menyerahkan mereka pada keinginan mereka. Kita lihat ini di Bilangan 11 ayat 18-20. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari. Bukan 5 hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Tapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Jadi Tuhan, dia mendengar setiap seruan yang hati mereka, setiap gerutu mereka di dalam hati mereka yang terdalam, Tuhan tetap mendengarnya. Dan inilah pernyataan penghakiman Allah atas mereka. Karena gerutuan mereka itu, karena mereka telah menolak Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengatakan, mengapa engkau menolak manaku? Tapi Tuhan mengatakan, mengapa engkau menolak aku? Kenapa? Karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita puji sembah ini,
Dia adalah Allah yang sangat dekat dengan pribadi kita. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Artinya, apapun yang kita hadapi di kehidupan kita ini, kondisi di mana kita lahir, uang di dompet kita, kondisi kehidupan kita, semuanya berasal dari Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang sangat dekat dengan pribadi kita. Dan ketika kita tidak puas, Tuhan merasakannya. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Sedikit yang besar, semuanya berasal dari Tuhan. Kita lihat di Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26, Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isi-isi mereka menggantikan persembahan yang wajar dengan yang tak wajar. Dan kita melihat di dalam penerapan disiplin Paulus di gereja Korintus, ada seorang pria yang tidur dengan istri ayahnya kan, dan pemberontakan terbuka terhadap Allah. Paulus memutuskan untuk menyerahkannya kepada setan agar ia dapat menyadari kebodohannya sendiri. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan kepada orang yang memiliki keinginannya. Tuhan mengatakan, kalau kamu mau daging, aku akan memberimu daging berlimpah. Tapi ini tidak akan memperbaiki keadaanmu. Nanti kamu akan membencinya dan keinginan itu akan kembali. Karena mengapa begitu? Karena kita diciptakan dalam gambaran Allah. Dan kita tidak akan puas dengan hal-hal duniawi. Kita mungkin akan mengingininya, tetapi itu tidak akan pernah cukup. Para psikolog menyebutnya adaptasi hedonis. Dan itu berarti bahwa setiap orang memiliki tingkat kebahagiaan mendasar. Dan ketika ada sesuatu yang baik menghampiri mereka, kebahagiaan mereka melonjak untuk sementara waktu, tetapi segera kembali ke tingkat kebahagiaan dasar tersebut. Jadi itu seperti pengaturan yang otomatis. Dan seorang psikolog sosial, David Mears, menyebutnya sebagai setiap pengalaman yang diinginkan, cinta yang penuh gairah, kegembiraan spiritual, kenikmatan memiliki barang baru, kegembiraan atau kesuksesan. Semuanya bersifat sementara. Jadi itu berlangsung singkat. Dan itu berarti kita cepat terbiasa dengan hal-hal yang enak. Dan kita cepat kembali ke tingkat kebahagiaan dasar kita. Dan tingkat kebahagiaan dasar ini bergantung pada sikap kita terhadap kehidupan. Kalau kita adalah orang yang bersyukur dan dapat menghargai, kita akan selalu lebih bahagia daripada rata-rata. Namun kebalikannya juga berlaku. Jika seseorang selalu menggerutu, selalu mengingini, selalu iri, kebaikan apapun yang datang padanya, tak peduli, dia akan segera menggerutu dan meratap kembali. Dan itulah yang menjadi kebiasaannya. Dan apa yang membuat kita bersyukur atau dapat menghargai? Iman. Iman. Bukan iman kepada Allah-Allah asalan, tetapi iman kepada Allah Bapa yang ada di dalam Alkitab. Kita adalah makhluk rohani dan kita membutuhkan makanan rohani. Jadi, mengapa Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk menyerahkan mereka pada keinginan mereka, untuk menunjukkan bahwa hal-hal duniawi tidak akan pernah cukup. Itulah poin nomor 1. Sekarang, mari kita lihat bagaimana orang Israel mengumpulkan burung puyuh tersebut. Poin nomor 2, bagaimana orang Israel mengumpulkan burung puyuh.
Kita lihat di Bilangan 11 ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Jadi sekarang, setelah Tuhan membanjiri mereka dengan burung puyuh, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mencurahkan seluruh upaya mereka untuk mengumpulkan burung puyuh tersebut. Jadi sebelumnya ingat, orang Israel itu sebelum mereka lemas, mereka lesu, mereka menggerutu, mereka marah-marah. Tapi setelah Tuhan membanjiri mereka dengan burung puyuh, tiba-tiba mereka semangat. Segenap tenaga mereka bangkit untuk mengumpulkan sebanyak mungkin burung puyuh bisa mereka kumpulkan. Tenaga mereka pulih seketika. Dan kalau kita merasa ketika kita pulang dari kerja, kita merasa, aduh saya terlalu capek untuk baca Alkitab saya. Tapi kita pulang rumah itu main handphone 2 jam. Jadi lihatlah, hawa nafsu kita, keinginan kita menentukan tenaga kita. Dan yang bangsa Israel lakukan di sini, kita melihat ada sesuatu yang aneh yang terjadi dalam bagaimana mereka menghabiskan tenaga mereka untuk mengumpulkan burung puyuh dengan jumlah yang sangat besar. Karena kita lihat ada sesuatu yang sepertinya janggal. Karena di ayat 31, Tuhan memberi mereka burung puyuh yang berlimpah. Dan di ayat 33, dia memukul mereka saat mereka sedang memakannya. Jadi mengapa Tuhan memberi mereka burung puyuh, lalu menghakimi mereka karena memakannya? Itu tidak masuk akal bagi saya, sampai saya melakukan sedikit perhitungan. Coba kita lihat, 1 homer adalah satuan volumenya, dan 1 homer sepadan dengan kira-kira 220 liter. Dan 10 homer sekitar 2.200 liter. 2.200 liter. Jadi burung puyuh kira-kira 1 liter itu 1 kilo, ya. Dan 1 liter burung puyuh kira-kira sama dengan 1 kilogram burung puyuh. Jadi volumenya sama dengan kepadatannya. Kira-kira begitu ya. Jadi 2.200 liter sama dengan 2.200 kilogram burung puyuh. Dan 1 burung puyuh kira-kira beratnya itu 200 gram, karena itu bukan burung yang besar kan. Jadi 10 homer sama dengan 2.200 kilogram, yaitu sama dengan nanti kita lihat seperti yang kita baca bahwa 1 orang mengumpulkan paling dikit 10 homer kan. Dan kalau kita melakukan sedikit perhitungan, jika 10 homer sama dengan 2.200 kilogram, 1 burung puyuh kira-kira 200 gram, maka 1 orang mengumpulkan kira-kira 11.000 burung puyuh. Dan dikatakan bahwa mereka mengumpulkan burung itu, mereka mengumpulkan burung puyuh itu dan mereka mengeringkannya. Mereka mengeringkannya untuk dapat menyimpannya. Jadi ini sangat gila kan? 1 orang mengumpulkan paling sedikit 11.000 burung puyuh. Jadi ya ini yang membuat Tuhan marah. Bukan karena mereka dihukum, bukan karena mereka memakan apa yang Tuhan berikan, tetapi karena mereka mengumpulkannya dengan cara yang seperti ini. Mereka menghabiskan tenaga mereka untuk mengumpulkan burung puyuh ini, dan
Itulah yang mendatangkan penghakiman Tuhan atas mereka. Dan demikian pula kita juga mengundang penghakiman Tuhan ketika kita terlalu banyak mengumpulkan barang-barang duniawi untuk diri kita sendiri. Itu menjadi pengabdian kepada diri sendiri. Dan seperti itulah yang mendatangkan murka Tuhan atas kita. Jadi mungkin kita harus tanya, apakah yang membuat kita ingin memperbaiki keadaan kita? Apakah keserakahan atau keyakinan? Keserakahan berkata, aku perlu meningkatkan diri untuk mendatangkan kemuliaan bagi diriku sendiri. Tapi iman berkata, saya ingin menjadi lebih baik untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Keserakahan berkata, saya perlu berkembang agar bisa dicintai. Tapi iman berkata, saya ingin menjadi lebih baik karena saya sudah dicintai sepenuhnya dan tanpa syarat. Keserakahan berkata, masalahku akan terpecahkan jika saja aku memiliki benda ini. Tapi iman berkata, masalah terbesarku sudah terpecahkan, tidak ada lagi yang benar-benar kubutuhkan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, kan? Jadi dengan cara ini, kita harus mempertanyakan kekuatan pendorong di balik keinginan kita untuk perbaikan, untuk kebaikan itu di balik pengumpulan kita itu apa. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya memelihara dan menumbuhkan iman kita. Karena tanpa iman kita akan terhanyut oleh keserakahan. Poin nomor 3, coba kita lihat. Mengapa Tuhan memukul dengan suatu wabah? Kita lihat di Bilangan 11 ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sekarang ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam ayat ini. 1, mereka yang dihakimi. 2, ketiba-tibaan penghakiman itu. Dan 3, kesia-siaan upaya mereka. Jadi 3 poin, mereka yang dihakimi, tiba-tibanya penghakiman itu, dan kesia-siaan upaya mereka. Alkitab menyikapkan kepada kita siapa yang paling terkena dampak wabah ini. Kita lihat itu di Mazmur 78 ayat 26 sampai 31. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka. Ia menewaskan teruna-teruna Israel. Jadi inilah yang terkuat di antara mereka yang terhakimi, para pemuda. Mereka yang memiliki seluruh hidup di depan mereka, para pemuda dan dewasa muda yang penuh potensi, penuh ambisi. Betapa seringnya generasi muda berpikir, selagi muda aku akan mengabdikan diri untuk studi, untuk karir, untuk kehidupan cintaku, untuk diriku sendiri. Dan setelah berumah tangga, barulah aku akan kembali dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Ketika aku muda, aku akan mengumpulkan untuk diri sendiri. Ketika aku tua, barulah aku akan menghakimi Allah. Tetapi Tuhan tidak dapat diolok-olok seperti itu. Tidak dapat. Di Injil Lukas pasal 12, Yesus bercerita tentang orang kaya yang ladanya menghasilkan panen yang melimpah. Dan dia berpikir, apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya tempat untuk menyimpannya. Maka ia memutuskan untuk merobohkan lumbu-lumbunya dan membangun yang lebih besar untuk menyimpan gandumnya. Ia pun berkata dalam hati, bersantailah, makan, minum, dan bergembira. Tapi Tuhan datang kepadanya berkata, hai manusia bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang akan terjadi dengan apa yang telah kau persiapkan itu, yang telah kau kumpulkan? Kita lihat, penghakiman Yahweh datangnya tiba-tiba. Dan itu mengolok-olok
orang-orang yang berpikiran duniawi. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payah mereka. Bangsa Israel, mereka bekerja keras kan untuk mengumpulkan burung puyuh 36 jam kan. Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menikmati kerja keras mereka. Mereka mati tanpa menikmati rasanya. Dan itulah dunia. Dunia membuat kita bekerja keras tanpa dapat menikmati hasilnya. Kita lihat Mazmur 73 ayat 18-19. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis, oleh karena kedahsyatan. Begitulah rasa yang berjalan di atas daging. Kita mengumpul dan mengumpul, membangun dan membangun, dan semuanya itu seperti lilin yang menyala seterang mungkin, tetapi tiba-tiba padam. Yesus mengatakan di Markus 8:36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Makam orang serakah selalu lebih dekat daripada yang kita duga. Kibrot tawa, makam orang serakah selalu lebih dekat. Sebagai kesimpulan, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita kumpulkan? Yudas termasuk di antara kedua 14 rasul, dan ia mengikuti pelayanan Yesus. Ia hadir di setiap pertemuan. Dari luar ia tampak jujur, namun dengan tangannya sendiri ia mengumpulkan uang dari kotak uang. Dan tak seorang pun yang tahu. Dan ketika Yesus berkata, ada pengkhianat di antara kita, tak seorang pun tahu. Dan Yudas telah mengkhianati Yesus demi 30 keping perak, dan tak seorang pun tahu. Apa yang kamu kumpulkan saat tak ada yang melihat? Apa yang kamu kumpulkan saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu? Bukan saja apa yang kalian kumpulkan dengan tangan kalian, tapi apa yang kalian kumpulkan dengan pikiran kalian, dengan mata kalian. Mata kalian melihat apa ketika tidak ada yang melihat kamu? Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan, tapi ia tidak dapat dicemooh. Memang dia sabar dalam kasih dan lambat marah, tetapi kemarahannya itu dahsyat dan tiba-tiba datangnya. Jadi apa yang akan kami kumpulkan? Saya berdoa agar kami mengumpulkan mana. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita pikirkan bagaimana cara menerima mana dan bermanfaatnya. 1. Apa itu mana? Mana adalah firman Tuhan. Mana adalah pribadi Yesus Kristus yang dimediasi melalui Alkitab dan diwartakan melalui khotbah yang setia dari melalui khotbah ekspositori dari yang setia dari mimbar. Dan kedua, mana tersedia secara luas bagi kita. Allah menyediakan mana dengan jumlah yang sangat besar. Dia membuat mana yang sangat banyak. Tapi masalahnya, hanya karena tersedia secara luas, bukan berarti mana diterima secara luas. Alkitab tidak seperti membaca buku yang lain. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Artinya, Alkitab harus dihidupi. Alkitab harus bergerak. Itu harus ditaati. Itu menuntut ketaatan kita. Begitulah cara kita benar-benar menerimanya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan kita lihat
ditekan di sini adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Jika lihat di Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kamu tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dan ini berarti ketika kita membaca firman, kita perlu membacanya dengan niat untuk taat. Kita harus membacanya dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh agar kita dapat memahami apa yang dikatakannya, apa artinya bagi kita hari ini. Dan itu berarti kita harus bacanya disertai dengan doa. Kita harus memohon Roh Kudus untuk membuka Alkitab untuk kita. Kita harus berdoa, Tuhan bukalah mata hati kita supaya kita dapat melihat harta karun yang luar biasa yang terkandung dalam firman-Mu. Dan kita lihat di Bilangan 11 ayat 7-8 itu menjelaskan berbagai cara bangsa Israel menyiapkan mana untuk dimakan kan. Dan ayat ini menunjukkan bagaimana bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam Alkitab kita menemukan narasi, hukum, doa, peribahasa, puisi, surat, dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah mana, itu semuanya adalah Kristus. Dan jika kita tidak menerima Kristus dalam mana ini, maka kita tidak menerima apapun. Seperti Yakub, kita harus bergumul dengan firman dan berpegang teguh padanya. Kita harus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai engkau memberkati aku. Kita harus memeras kasih karunia dari firman itu untuk memelihara dan menguatkan roh kita, jiwa kita. Kita harus membahas, kita telah membahas cara menerima mana. Sekarang mari kita bahas manfaat makan mana. 1. Mana ini membantu kita mengatasi keinginan duniawi kita. Yohanes 6 ayat 35 berkata, dikatakan kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan cara seperti ini, baik secara pribadi maupun dalam ibadah keluarga, kita membuka diri kita, keluarga kita, bagi hadirat Tuhan, kemuliaannya, kasihnya, kuasanya, keindahannya, dan keagungannya. Dan dikatakan kita setiap hari harus berjemur di bawah matahari agar sehat kan? Dan dengan cara yang sama, kita pun harus membukakan jiwa kita kepada kemuliaan Tuhan. Dengan cara seperti itulah kita akan menjadi sehat. Dan harapan kita akan dipulihkan, kekuatan kita akan dipulihkan, dan hal-hal duniawi akan menjadi padam. Pendeta Senior Abraham Park mengatakan bahwa mana itu seperti multivitamin yang mengandung segala yang kita butuhkan. Manusia tidak akan hidup oleh roti saja, namun oleh firman Tuhan. Jadi kita harus menerima firman Tuhan dan menaatinya. Dan kita lihat sekarang manfaat kedua dari mana. Mana membantu kita untuk mengatasi dosa. Ketika kita menyimpan firman-Nya dalam hati kita, kita akan menjadi kuat dalam melawan dosa. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yesus mengalahkan godaan iblis di padang gurun dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, dia mengalahkan godaan iblis di padang gurun. Jadi Yesus pun mengalahkan dosa dengan firman Tuhan. Dia mengalahkan godaan dengan firman Tuhan. Jadi seberapa besarkah lagi kita membutuhkan firman ini? Kita harus menyimpannya dalam hati. Kita harus menghafalnya. Kita harus membiasakan diri untuk menghafalnya. Menghafalkan Alkitab. Menyimpan Alkitab. Menyimpan firman. Seperti harta karun untuk jiwa kita. Dan manfaat nomor 3. Mana
Ketika kita menerima mana itu akan membuka jalan menuju kelimpahan dan kemakmuran yang sejati. Jadi peristiwa di Kibrot Tawa ini bukanlah pertama kalinya Tuhan mengirimkan burung puyuh. Pertama kali itu di padang gurun terjadi di perkemahan ke-7, yaitu di Keluaran 16 ayat 13 dikatakan pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletakkan embun sekeliling perkemahan itu. Jadi Tuhan senang untuk memberkati kita dengan hal-hal yang baik. Ketika kita bahagia, dia pun bahagia, tapi dia ingin kita bahagia dengan sehat. Jadi pertama-tama dia akan memenuhi kebutuhan terdalam kita, kebutuhan jiwa kita. Lalu barulah dia akan menambahkan berkat-berkat materi untuk kebahagiaan kita. Dan berkat ini tidak ada kesedihan yang ditambahkan padanya. Dan Yesus membicarakan ini di Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam Kristus, dan jikalau firman Kristus tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Seringkali kita melihat orang kaya dan kita merasa, bagaimana sih mereka dapat kaya? Dan saya dengar Elon Musk adalah orang terkaya di dunia ini sekarang kan, dan dia mengatakan pikiranku itu seperti sebuah badai. Jadi dia menderita dalam kekayaannya. Ya, tapi di sini kita melihat di Amsal 10:22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengumpulkan mana dan menerimanya. Jadi untuk para ayah, Allah telah memberikan kepada kalian tanggung jawab untuk kesehatan rohani keluarga kalian. Jadi itulah tanggung jawab kalian agar anak-anak kalian dan istrimu didirikan di atas firman Tuhan, dan mereka memakan firman Tuhan, dan mereka membukakan diri mereka kepada kemuliaan Tuhan setiap hari. Dan kalau kalian adalah seorang ibu yang tidak memiliki, ketika kalian seorang ibu tunggal, maka itulah tanggung jawab kalian pun untuk membangun sebuah rumah di mana ketika anak-anak melihat kita, ketika orang di rumah melihat kita, mereka dapat melihat apakah kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Apakah kehidupan kita menunjukkan itu, betapa kita menginginkan hal-hal surgawi. Dan kita lihatlah, kita meluangkan waktu kita dengan kita menghabiskan waktu kita dalam apa? Apakah kita bangga dengan bagaimana kita menghabiskan waktu kita? Jangan cintai dunia. Jangan cintai dunia. Saya berharap tidak ada di antara kita yang mengalami ini. Karena apakah kalian tahu perasaannya untuk mencintai seseorang yang mencintai orang lain? Ketika kita mencintai dunia, dan kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, Tuhan melihat hati kalian. Tuhan melihat hati kalian seperti apa.
Tuhan tidak menerima apa yang dipandang mata, tetapi penyembahan sejati adalah ketika Tuhan dinaikkan di dalam hati kita, dan itulah yang Tuhan terima. Jangan cintai hal-hal duniawi. Jangan cintai dunia ini. Jadi bagaimana kita dapat mencintai mana? Ada satu makanan yang saya sangat suka, naengmyeon, yaitu mie dingin Korea. Dan saya suka versinya yang polos. Dan anak muda kalau makan jjangmyeon ini merasa itu buang uang, karena itu tidak ada rasanya. Tapi bagi saya, ketika saya memakannya, saya dapat merasakan ada satu rasa yang sangat lembut. Dan orang muda, ketika mereka sering makan jjangmyeon, mereka juga akan lama-lama menghargai rasa yang sangat lembut itu. Dan begitu pula dengan firman. Seiring kita semakin mempelajari firman Tuhan, maka kita akan semakin mencintai firman Tuhan itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang memandang hati semua manusia, Allah yang melihat bagian terdalam di dalam hati setiap kami. Allah Bapa, betapa seringnya kami menaikkan ibadah kepadamu sambil mencintai dunia ini. Bapa, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Bapa. Bapa, bantulah kami agar kami sungguh-sungguh menginginkan hal-hal yang rohani. Bantulah kami agar kami sungguh-sungguh dapat mencintai mana sorgawi yang telah Engkau curahkan dengan berlimpahan kepada kami. Bantulah kami dapat menikmati manisnya firman-Mu. Kiranya itu menjadi madu untuk jiwa kita, untuk jiwa kami, dan bantulah kami untuk semakin mengingini firman-Mu. Dan jika di antara kami ada seorang yang telah sibuk mengumpulkan hal-hal duniawi, Bapa, ampunilah kami jika hati kami sangat terjerat dengan ikatan-ikatan duniawi. Bapa, bantu kami, berikanlah kami tangan dan hati yang bersih untuk mengumpulkan hal-hal surgawi. Berikanlah kami kekuatan dari firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat berjalan menuju tanah perjanjian. Kiranya Gereja Sion dan segenap anggotanya, bantulah kami semua untuk menjadi pecinta firman-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.